Biasanya kalau kesini paling sama keluarga. Oh, pantes masih suka bingung jalan. Ya karena 3 hari kali bang. Lu pindahin gua ke gang sebelah kosan juga belum tentu gua bisa balik. Terus di sini lu tinggal sama siapa? Ada saudara? Kagak ada. Temen? Kagak ada juga. Nah terus lu sendirian? Iya, gua ngekos sendiri. Yang lu anterin waktu itu ya tempat gua tinggal sekarang. Oh, gua kira lu ada saudara di sekitar situ. Kagak bang, gua juga baru kenal si Mbak itu, si Palena itu. Berani juga lu. Ya bang, mau gimana lagi? Berarti kalau ada apa-apa, ntar kabarin gua aja. Ya, emang gua punya nomor lu. Gimana mau ngabarinnya? Pakai telepati? Oh iya, belum punya ya. Ya udah nanti kita tukeran nomor ya. Iya iya. Bentar deh. Loh, apaan ini? Kenapa? Waduh, WhatsApp gua error lagi kayaknya. Dari tadi muter mulu ini. Kuota lu kali. Kagak, orang yang lain bisa. Coba lu tutup dulu aplikasinya. Abis itu buka lagi. Udah. Restart HP. Udah juga. Ya udah banting ah. Nah kalau itu belum. Coba siapa tahu sembuh. Masalahnya gua mau ngehubungin orang rumah. Tadi ada paket COD mau datang katanya. Ya udah telepon biasa aja. Loh, nomornya ada di WhatsApp, Mas. Ya terus? Pinjam HP lu bentar deh. Gua telepon pakai HP lu. Ya udah nih, bentar. Sip, makasih ya. Iya. Halo. Gimana? Nggak kedengeran. Berisik banget di sini. Ya ngomongnya kenceng. Lu telepon siapa emang? Orang rumah. Mau bilang paketnya dibayar dulu aja maksudnya. Emang paket apaan? Sepatu. Ya ilah, COD sepatu aja ribet banget hidup lu. Lah daripada paket dateng nggak ada yang bayar. Ya udah, gua keluar sebentar dah. Kagak kedengeran di sini. Ya udah. Jangan lama-lama. Makanan gua keburu habis. Iya. Lama amat dah. Nelpon apa bikin surat wasiat? Bang, kemana tuh orang? Bang, anjing, HP gua dibawa, gua ditipu. Kona membatu di tempatnya, memandangi meja kafe yang kini terasa begitu kosong. Niat hati ingin melepas lapar dan kejenuhan di kota asing. Ia justru berhadapan dengan masalah baru. Pengemudi ojol yang barusan bersikap begitu ramah dan sok akrab, mendadak lenyap begitu saja tanpa jejak sambil membawa lari ponsel milik Kona. Perasaan panik mulai menjalar hingga ke ujung jari-jarinya ketika tersadar bahwa ponsel tersebut adalah satu-satunya alat komunikasi dan tumpuan navigasi yang ia miliki di Jakarta. Tanpa membuang waktu lebih lama, Kona berhamburan keluar dari kafe menuju pinggir jalan raya. Matanya menyapu setiap sudut trotoar dan lalu lintas yang padat, berharap masih bisa menemukan bayangan pria penipu itu di antara kerumunan kendaraan. Namun, sosok sang pengemudi ojol sudah benar-benar lenyap di telan hiruk-pikuk ibu kota. Kona menarik napas dalam-dalam, merutuki kebodohannya sendiri karena terlalu cepat percaya pada orang asing yang baru ia kenal beberapa hari lalu. Keadaan kian diperparah saat pelayan kafe menghampirinya sambil membawa nota pesanan makanan dan minuman yang sempat dipesan tadi. Kona tersentak kaget ketika melihat jumlah tagihan yang tertera di kertas tersebut. Seluruh uang tunai di dalam dompetnya hanya cukup untuk membayar makanan, menyisakan saku celananya benar-benar kosong melompong. Dengan langkah lunglai dan kepala menunduk lesu, Kona terpaksa menyusuri jalanan pulang menuju tempat kosnya berbekal ingatan jalan yang sangat minim. Di tempat lain, kepanikan juga masih menyelimuti kediaman keluarga Kona di kampung. Pak Badot dan Bu Koni tidak berhenti menghela napas panjang sembari menatap layar ponsel mereka yang sepi dari kabar. Sementara itu, Dot, Robi, dan Peot sudah membulatkan tekad untuk menyusul sahabat mereka ke Jakarta. Setelah berpamitan dan menerima arahan dari Pak Badot, ketiganya langsung melangkah menuju stasiun kereta api dengan modal nekat dan semangat solidaritas yang membara. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh dengan berjalan kaki dan berulang kali salah belok, Kona akhirnya berhasil menemukan kembali gang tempat kosnya berada. Tubuhnya terasa begitu lelah, bukan hanya karena fisik yang terkuras, melainkan juga mentalnya yang dihantam bertubi-tubi sejak meninggalkan rumah. Saat tiba di halaman depan kosan, ia berpapasan dengan Valena yang tampak kaget melihat wajah Kona yang pucat pasi serta dipenuhi keringat dingin. Valena yang melihat gelagat tidak beres langsung menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi.
Kona yang tak mampu lagi menyembunyikan kekacauannya akhirnya menceritakan musibah penipuan yang baru saja menimpanya di kafe tadi. Valena hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala mendengarkan kepolosan penghuni barunya itu. Namun ia tetap bersikap baik dengan memberikan segelas air putih hangat dan menenangkan pikiran Kona yang sedang kalut. Kehilangan ponsel membuat Kona benar-benar terisolasi dari dunia luar. Ia tidak lagi bisa mengecek peta, memesan transportasi, ataupun sekadar melihat pesan-pesan dari keluarganya. Di dalam kamar kos yang sepi, Kona duduk di tepi tempat tidur sambil merenungi segala perbuatannya. Keputusannya melarikan diri dari rumah secara impulsif kini berbuah pahit. Rasa penyesalan mulai merayap di dalam hatinya, menyadarkan bahwa hidup sendirian di kota besar ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Sementara itu, malam semakin larut ketika kereta api yang ditumpangi Dot, Robi, dan Peot akhirnya tiba di stasiun tujuan di Jakarta. Peot yang baru pertama kali menginjakkan kaki di ibu kota terus memegang erat jaket Dot karena cemas terpisah di tengah lautan manusia. Dot yang memegang kendali rombongan mulai membuka ponselnya untuk memeriksa petunjuk lokasi terkahir atau informasi grup kos-kosan murah yang sempat ia kumpulkan bersama Robi sebelumnya. Dengan berbekal informasi seadanya dan sisa uang tabungan mereka, ketiga sahabat itu mulai menyusuri gang-gang di sekitar stasiun. Dot bertekad tidak akan pulang sebelum berhasil menemukan keberadaan Kona dan membawanya kembali ke rumah. Di tengah kegelapan malam Jakarta, pencarian berpacu dengan waktu pun dimulai. Sementara Kona di dalam kamar kosnya hanya bisa berharap ada keajaiban yang dapat membantunya keluar dari situasi sulit ini.